Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mauliana Reviva, saya dari kelas 11.1. Di sini aku bakal bahas tentang salah satu contoh gangguan sistem gerak, yaitu distonia. Pertama-tama kita bakal bahas apa sih distonia. Jadi distonia adalah kondisi medis yang mempengaruhi gerakan tubuh. Kondisi ini terjadi ketika otot-otot berkontraksi tanpa sadar sehingga menyebabkan gerakan berulang atau memutar. Akibat gerakan otot ini, penderita distonia memiliki postur tubuh yang tidak normal dan mengalami gemetar atau yang biasa disebut tremor. Nah, nextnya kita bakal bahas nih gejala-gejala apa saja sih yang ada di distonia. Jadi distonia yang terjadi di usia dini biasanya dimulai dengan gejala pada tungkai dan dapat berkembang ke daerah lain. Beberapa gejala cenderung terjadi setelah beraktivitas harian. Pada orang dewasa, distonia biasanya terjadi di satu bagian tubuh yang berdekatan, paling sering melibatkan otot leher dan wajah. Kondisi ini dapat timbul saat melakukan aktivitas tertentu seperti menulis atau berjalan. Nah, gejala bisa semakin memburuk saat seseorang stres, kelelahan, atau merasakan cemas. Gejala ini kemudian semakin jelas seiring berjalannya waktu. Terus penyebab distonia itu apa sih? Jadi penyebab pasti distonia belum diketahui, tetapi kemungkinan melibatkan perubahan di area otak atau masalah komunikasi antara otak dan saraf. Distonia dapat diturunkan, didapat, atau idiopatik. Pada distonia kelainan bawaan diturunkan secara genetik. Sementara dalam bentuk yang didapat, distonia disebabkan oleh kerusakan atau degenerasi otak, misalnya setelah cedera otak atau stroke, atau konsumsi obat-obatan tertentu. Pada distonia idiopatik, tidak ada penyebab yang dapat diidentifikasi dan tidak ada kerusakan struktural atau degenerasi otak. Selanjutnya aku bakal bahas tentang solusi dan teknologi dalam penyakit distonia. Yang pertama ada toksin botulinum. Suntikan botulinum adalah salah satu pengobatan yang dinilai paling efektif untuk meringankan distonia vokal. Botulinum diberikan melalui suntikan ke otot yang bermasalah untuk mencegah kontraksi otot dan memperbaiki gerakan abnormal. Yang kedua, obat-obatan berupa agen antikolinergik, agen GABAnergik, agen dopaminergik. Selanjutnya yang ketiga ada Deep Brain Stimulation atau DBS. DBS atau stimulasi otak dalam biasanya lebih direkomendasikan pada pengidap distonia yang tidak terpengaruh oleh efek obat-obatan. DBS melibatkan pembedahan untuk menanamkan elektroda kecil yang terhubung ke generator pulsa di daerah otak tertentu yang mengontrol gerakan. Jumlah listrik yang terkontrol kemudian dikirim ke wilayah otak untuk memblokir sinyal listrik yang menyebabkan gejala. Solusi selanjutnya adalah operasi. Prosedur ini dibutuhkan ketika distonia mengganggu jalur yang bertanggung jawab atas gerakan abnormal di berbagai tingkat sistem saraf. Operasi dilakukan untuk memotong saraf yang mengarah ke akar saraf jauh di leher dekat dengan sumsum tulang belakang atau menghilangkan saraf pada titik yang berkontraksi. Teknologi selanjutnya adalah pemeriksaan magnetic resonance imaging atau MRI atau CT scan untuk mengidentifikasi abnormalitas pada otak seperti tumor, lesi, atau stroke. Dan teknologi yang terakhir adalah elektromiografi atau EMG untuk mengukur aktivitas listrik pada otot. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait distonia ini. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.